tentang keyakinan orang musyrikin. Pada saat mereka diingatkan, mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Gimana? Surat apa ini? Ada di surat Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka menyembah selain Allah berhala yang tidak bisa memberikan madarat maupun manfaat bagi mereka, dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah. Para berhala itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Dan mereka disebut sebagai para pemberi syafaat di sisi Allah dalam arti penyambung doa kami dengan siapa? Dengan Allah, agar doanya lebih cepat mustajab. Dan syafaat seperti ini tidak diterima, syafaat yang batil, karena tidak ada demikian realitanya di kehidupan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perlu menghubung untuk mengabulkan doa. Baik. Namun syafaat ini syafaat yang diyakini oleh orang musyrik terjadi di dunia. Sehingga syafaat yang terjadi di dunia itu ada dua. Yang satu syafaat antara makhluk dengan makhluk, dan ini boleh terjadi, boleh dilakukan dengan syarat tidak ada bayaran. Seperti yang tadi kita contohkan. Syafaat yang kedua, ini syafaat yang tidak ada, namun diyakini oleh orang musyrikin. Ada, tapi secara syar'i tidak ada, yaitu menjadikan berhala sebagai perantara doa dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang disebutkan di surat Yunus ayat 18. Baik. Selanjutnya, jadi di sini kami tadi memberikan catatan, penulis menyebutkan yaumal qiyamah. Di sini perlu digarisbawahi bahwa pernyataan yaumal qiyamah ini dengan catatan ada syafaat di dunia, yaitu syafaat yang terjadi antara makhluk dengan makhluk, seperti yang tadi kita sampaikan. Artinya definisi syafaat itu tidak hanya sebatas di hari kiamat saja, tapi mencakup semuanya, baik yang terjadi di dunia maupun di akhirat. Nah, wa yushtaratu laha itsnan. Dan syafaat di akhirat ada dua syarat. Ada dua syarat untuk keberadaan syafaat di akhirat. Yang pertama, idzunullahi fi syafa'ah. Izin Allah untuk pemberian syafaat. Izin Allah untuk pemberian syafaat. Allah Ta'ala berfirman, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Sehingga syafaat tidak akan terjadi jika Allah tidak mengizinkan. Yang nomor dua, ridhallahi 'anil syafi' wal masyfu'i lahu. Ridha Allah terhadap orang yang memberi syafaat dan yang mendapatkan syafaat. Ridha Allah terhadap orang yang memberi dan yang mendapatkan syafaat. Allah Ta'ala berfirman, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi orang yang Allah ridhai.
Ini dua syarat syafaat yang terjadi di hari kiamat. Baik, kita baca sampai di sini dulu, maka kita selanjutnya akan mendalami tentang apa itu syafaat. Asy-syafa'ah secara makna bahasa berasal dari kata asy-syaf'u yang artinya apa? Secara makna bahasa asy-syafa'ah berasal dari kata asy-syaf'u, artinya apa? Genap. Artinya genap. Allah berfirman, wal fajri wa layalin ashar wasyaf'i wal watr. Demi waktu fajar dan 10 malam pertama Dzulhijjah, wasyaf'i wal watr, dan demi yang genap, wal watr, dan yang ganjil. Allah bersumpah dengan sesuatu yang genap dan Allah bersumpah dengan sesuatu yang ganjil. Dan seluruh makhluknya itu hanya ada dua ini. Kalau nggak genap, ganjil. Kita ini genap atau ganjil? Kalau nggak genap beda. Manusia itu genap atau ganjil? Genap, karena berpasangan. Ada yang ganjil, contohnya yang ganjil apa? Yang cuma satu. Arasy itu cuma satu. Matahari cuma satu. Bulan cuma satu. Sehingga makhluk kalau nggak genap, ganjil. Ganjil dalam arti tidak punya pasangan. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menciptakan satu. Nah, dan Allah bersumpah demi genap dan ganjil. Berarti bersumpah dengan seluruh makhluk. Karena makhluk kalau nggak genap, ganjil. Kemudian secara istilah tadi disampaikan oleh penulis, asy-syafa'atu hiya tawassut lil ghair bi jalbi manfaatin aw daf'i madarratin. Titik. Kalau sampai di situ insyaallah lebih tepat. Sehingga sambungan yaumul qiyamah kita hilangkan. Syafaat adalah perantara untuk orang lain dalam rangka mendapatkan manfaat atau terhindar dari madarat. Titik. Baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan yang lainnya. Ada orang ditangkap polisi atau kendaraannya ditaruh di kantor jadi barang bukti. Untuk bisa membebaskan tidak semudah sebagaimana yang dibayangkan. Untuk proses. Akhirnya dia punya kenalan orang dalam, bisa jadi bebas lebih cepat. Berarti dengan keberadaan orang dalam ini dia mendapatkan daf'u madarrah, terhindar dari apa? Madarrah. Terhindar dari madarrah sehingga dia tidak mendapatkan hukuman atau barang buktinya bisa lepas lebih cepat. Maka siapa yang menjadi perantara ini disebut dengan asy-syafi', yang memberikan syafaat. Selanjutnya, syafaat disebut syafaat yang secara bahasa tadi artinya adalah genap. Karena keberadaan syafaat itu menggenapkan hak prerogatif. Keberadaan syafaat menggenapkan hak tunggal. Satu-satunya zat yang berhak memasukkan hamba ke dalam surga siapa? Allah. Satu-satunya zat yang berhak mengeluarkan hamba dari neraka, Allah. Satu-satunya zat yang berhak mengampuni dosa adalah Allah. Baik. Namun kemudian hal ini digenapi dengan keberadaan makhluk yang diberi oleh Allah Ta'ala hak untuk melakukan itu. Allah izinkan, si A, silahkan kalau kau mau masukkan siapapun ke dalam surga di antara temanmu, maka dia nyari orang-orang yang akan dia masukkan ke dalam surga. Si B, silahkan kau cari siapapun di antara temanmu yang dia akan diselamatkan dari neraka. Lalu dia cari orang-orang yang diselamatkan dari neraka. Sehingga jadinya menggenapkan hak tunggal
yang itu semuanya hanya hak Allah Subhanahu wa taala melalui izin dari Allah. Karena itulah semua syafaat hakikatnya milik Allah. Semua syafaat hakikatnya milik Allah. Sebab makhluk yang diberi izin untuk memberikan syafaat itu juga harus berdasarkan izin dari Allah Ta'ala. Karena itu Allah tegaskan dalam Al-Quran, Qul lillahi syafa'atu jami'a. Ada di surat Az-Zumar. Katakanlah wahai Muhammad, seluruh syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Selanjutnya, syafaat ada dua. Yang pertama, syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang lain tidak akan bisa memberikan syafaat ini. Ada beberapa macam syafaat yang hanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, syafa'atul uzma. Syafa'at al-uzma, syafaat terbesar. Kapan itu terjadi? Itu terjadi ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Yang kedua, syafaat dibukakan pintu surga. Karena yang boleh minta agar pintu surga dibuka hanya satu orang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain beliau tidak boleh minta. Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ati babal jannah, aku mendatangi pintu surga, yaumal qiyamah, besok di hari kiamat. Fa astaftihu, lalu aku minta agar dibukakan. Fa yaqulul khazin, maka penjaga surga mengatakan, dalam hadis ini penjaga surga diberi nama al-khazin. Maksudnya adalah khazinul jannah. Karena khazin artinya penjaga, yang ngurusi. Fa yaqulul khazin, maka penjaga surga bertanya, "Man anta?" Kamu siapa? Fa aqul, maka aku jawab, "Muhammad." Aku Muhammad. Fa yaqulu, maka penjaga surga ini mengatakan, "Bika umirtu la aftahu li ahadin qablak." Aku diperintahkan untuk menunggumu, dan aku tidak akan bukakan pintu surga ini untuk siapapun sebelum kamu. Sehingga satu-satunya yang bisa punya hak untuk meminta dibukakan pintu surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, syafaat untuk Abu Thalib, pamannya. Dan ini syafaat dari orang mukmin untuk orang kafir. Hanya satu ini yang ada. Sedangkan nabi yang lain gak dikasih. Seperti Ibrahim alaihissalam mau memberikan syafaat untuk bapaknya, gak dikasih. Seperti Nabi Nuh mau memberikan syafaat untuk anaknya, juga gak dikasih. Tapi syafaat Nabi Muhammad SAW untuk pamannya Abu Thalib yang mati kafir dikabulkan oleh Allah. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan tentang pamannya Abu Thalib, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah. Bisa jadi syafaatku akan bermanfaat untuk Abu Thalib kelak di hari kiamat. Wa yuj'alu fi dhahdahin min narin, dia ditaruh di permukaan neraka. Yablughu ka'bahu yaghli minhu dimaguhu,
Begitu apinya terkena betisnya atau terkena tumitnya, otaknya mendidih. Jadi badannya gimana? Hancur. Kalau otaknya mendidih, badannya pasti hancur. Padahal itu berada di doh minan nar, bagian permukaan neraka. Yang ini merupakan azab penduduk neraka yang paling ringan di kalangan orang kafir, yaitu hukuman yang diberikan kepada Abu Talib. Dan ini tidak berlaku untuk yang lain. Maka mukmin tidak bisa menyelamatkan orang kafir yang lain. Para nabi juga tidak bisa selain Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu di antara pertimbangannya adalah jasa Abu Talib kepada siapa? Rasulullah SAW. Abu Talib sangat mencintai Nabi SAW, membela Nabi SAW. Namun Abu Talib tidak mau masuk Islam. Bahkan ketika kaum muslimin diboikot oleh orang kafir, lalu kaum muslimin yang ada di Mekah tinggal di mana? Tinggalnya di mana? Di kebun Abu Talib. Kebun dulu itu namanya Syi'bun, Syin Ain Ba, namanya Syi'ab. Syi'ab ini antara dua bukit, lembah, antara dua bukit. Kadang ada sedikit air, kadang ada sedikit pepohonan. Karena kalau hujan di tempat itulah biasanya ada tanah-tanah yang gundul, kemudian ada tumbuhan di situ. Namanya Syi'ab. Kaum muslimin diboikot oleh orang kafir, sehingga mereka tidak boleh tinggal di Mekah. Akhirnya mereka tinggal di Syi'ab Abi Talib. Dan pada saat Nabi SAW tidur, Abu Talib memindahkan Rasulullah SAW ke tempat yang lain. Lalu tempat tidur Nabi SAW digantikan anaknya. Tempat tidurnya Nabi SAW yang dipakai tidur Rasulullah SAW digantikan oleh anaknya. Karena beliau khawatir Rasulullah SAW dibunuh oleh orang kafir. Sehingga ketika malam hari Rasulullah SAW tidur, di tempat mana beliau tidur, oleh Abu Talib dipindah ke tempat yang lain, lalu anaknya disuruh tidur di situ. Karena kalaupun ini ada orang kafir yang mengintai, melihat letak tempat tidurnya Nabi SAW, nanti kalau dibunuh, yang mati adalah anaknya. Abu Talib lebih mencintai Nabi SAW dibandingkan anaknya sendiri. Dan salah satu di antara pengaruhnya, karena keberadaan Nabi SAW itu menjadi titik kebanggaan Bani Hashim. Sebab antara suku di kalangan masyarakat Arab, mereka berlomba dengan kelebihan-kelebihan yang mereka punya. Sehingga cintanya Abu Talib kepada Rasulullah SAW atas dasar kesukuan, bukan karena iman. Maka kita cinta kepada Nabi SAW karena iman. Kaum muslimin mencintai beliau karena iman. Tapi Abu Talib mencintai Nabi SAW karena kesukuan. Ini adalah anak dari saudaraku, keponakanku, dan dia adalah orang yang memiliki banyak kelebihan, lalu membawa nubuwah dan membuat prestasi Bani Hashim semakin naik. Ibaratnya kayak gini ya. Ada seorang bapak, dia non muslim, punya anak. Anaknya ini dai nasional, dikenal di mana-mana, dan banyak orang menjadikan anaknya ini sebagai tokoh masyarakat. Bapaknya bangga sama anaknya, padahal bapaknya kafir. Karena dengan nama anaknya ini, sukunya jadi naik namanya. Dia bangga karena kebanggaan suku, bukan karena kesamaan akidah. Kurang lebih seperti itu. Sehingga kenapa Abu Talib cinta kepada Nabi SAW? Dengan keberadaan Nabi SAW yang menjadi seorang Nabi, mengalahkan semua suku yang lain. Dan itu yang membuat Bani Makhzum merasa iri dengan Bani Hashim. Bani Hashim memegang kunci Siqayah, Rifadah, dan kunci Ka'bah. Bukan kunci Ka'bah ya, kunci Ka'bah Bani Abdi Manaf. Dan beberapa layanan penting ketika orang haji. Lalu Bani Makhzum bersaing dengan Bani
Hashim dalam masalah ini. Begitu di kalangan Bani Hashim ada yang jadi nabi, mereka sudah ngaku kalah. Tidak mungkin kita bisa menyaingi Bani Hashim, karena nabi kan tidak mungkin direbut. Kalau yang tadi ngurusi Zam-Zam direbut bisa, ngurusi layanan tamu orang haji direbut bisa. Tapi kalau nabi direbut bisa? Tidak bisa. Maka begitu ada seorang nabi di kalangan Bani Hashim, Bani Makhzum langsung ngaku kalah. Dan dua bani ini termasuk dua bani yang unggul di kalangan keturunan Quraisy, di kalangan bangsa Quraisy. Maka Abu Thalib merasa bangga dengan keberadaan Nabi SAW ketika beliau jadi nabi. Baik. Karena itulah Abu Thalib begitu cinta kepada Nabi Muhammad SAW, namun sangat disayangkan dia mati dalam kondisi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya adalah syafaat yang diberikan kepada selain Nabi Muhammad SAW. Seperti para malaikat bisa memberi syafaat. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain bisa memberi syafaat. Termasuk al-afratun, orang yang meninggal, bayi yang meninggal atau anak yang meninggal sebelum balik, bisa menjadi syafaat bagi siapa? Orang tuanya. Sehingga ada banyak makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai pemberi syafaat selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dalam kitab Kashfus Syubhat karya Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi, kalau ada orang yang menyembah Nabi SAW dengan harapan agar nanti bisa dapat syafaat dari beliau, lalu menyembah Rasulullah SAW, maka seharusnya dia menyembah orang mukmin yang lain, karena orang mukmin yang lain juga bisa ngasih syafaat. Atau nyembah anak kecil yang mati sebelum balik, karena mereka juga bisa ngasih syafaat. Atau nyembah malaikat, malaikat juga bisa ngasih syafaat. Artinya yang bisa memberi syafaat itu banyak. Kenapa yang kau sembah cuma satu? Jika mau adil dalam masalah penyembahan dengan hubungannya memberikan syafaat. Padahal yang bisa ngasih syafaat itu banyak. Meskipun bukan berarti beliau nyuruh untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sehingga kalau kamu tidak menyembah malaikat, tidak menyembah bayi yang mati, tidak menyembah orang beriman, maka jangan sembah Nabi. Meskipun mereka ini semuanya bisa memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bentuk syafaat yang sifatnya umum, dalam arti setiap orang bisa memberikan syafaat, bentuknya beragam. Di antaranya adalah mengeluarkan orang dari neraka. Yang kedua, memasukkan orang ke dalam surga. Yang ketiga, meninggikan derajat mereka yang sudah berada di surga. Sehingga orang mukmin bisa menarik derajat orang mukmin yang lain di dalam surga, sehingga derajat di surganya lebih tinggi. Syafaat seperti ini bersikap umum untuk seluruh hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk diantaranya syafaat untuk ahlul kabair. Ahlul kabair artinya siapa? Pelaku dosa besar. Nah, maka di sini disebutkan diantara bentuk syafaat. Wasyafa'atu lil mu'minin min ahlil kabair. Aidan, syafaat juga diberikan kepada orang yang beriman pelaku dosa besar. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, syafa'ati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku diberikan kepada para pelaku dosa besar di antara umatku. Hadis sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Dan dikatakan di sini
hadis tentang syafaat adalah hadis yang mutawatir, sebagaimana yang ditegaskan lebih dari satu ulama seperti Ibnu Qayyim, Ibnu Abil Is Al-Hanafi, Al-Albani dan yang lainnya. Baik. Sehingga ada syafaat bagi para penduduk neraka, pelaku dosa besar dikeluarkan dari neraka. Ada syafaat untuk bisa masuk surga lebih cepat. Ada syafaat menaikkan derajat di surga dan seterusnya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari sekian pemberi syafaat tadi, ada para malaikat, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain, ada orang yang beriman, ada bayi yang mati sebelum balik, termasuk amal soleh yang dilakukan oleh manusia, bacaan Al-Quran, sholat dan seterusnya. Dari sekian tadi, syafaat yang paling luas pengaruhnya syafaatnya siapa? Syafaat di mana makhluk yang diselamatkan paling banyak syafaatnya siapa? Syafaatnya siapa? Syafaatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling luas. Sebab dialah Arhamur Rahimin, Ar-Rahman Rahim. Dialah Ar-Rahmanur Rahim. Maka Allah ketika menyelamatkan hambanya, Allah selamatkan dalam jumlah yang sangat luas, yang sangat banyak. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Kita baca hadis ini. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, anna Allah Ta'ala yaqul, Allah Ta'ala berfirman, hadis qudsi, syafa'atil malaikatu, para malaikat telah memberikan syafaat, wa syafa'an nabiyyun, para nabi telah memberikan syafaat, wa syafa'al mu'minun, orang-orang mukmin juga telah memberikan syafaat. Semua sudah ngasih syafaat, masih tersisa penduduk neraka dalam jumlah yang banyak. Walam yabqa illa arhamur rahimin, dan tidak tersisa syafaat kecuali syafaatnya Arhamur Rahimin, syafaatnya Allah Ta'ala yang maha kasih sayang terhadap hambanya. Fayaqbidu qabdatan minan nar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggenggam dengan satu genggaman ke neraka, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, karena teks hadisnya yaqbidu qabdah, Allah menggenggam dengan satu genggaman ke neraka. Wa yakhruju minha qauman wa yukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qat, maka Allah keluarkan dari neraka banyak sekali masyarakat, banyak sekali manusia yang dia tidak melakukan kebaikan sama sekali kecuali satu, mukmin, kecuali iman. Tsumma 'adu humaman fayulqihim fil jannah, kemudian mereka gosok karena sudah dibakar di neraka, lalu kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga. Dan jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Arhamu Ar-Rahimin. Mukmin dengan mukmin yang lain bisa ngasih syafaat. Mukmin dengan mukmin yang lain bisa ngasih syafaat dalam posisi yang dia kenal. Sehingga misalnya fulan karena dia orang saleh, si A dia orang saleh, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalnya, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan dia ke dalam surga. Dia diperintahkan oleh Allah, silakan kau selamatkan siapapun yang kau inginkan. Fulan akan menyelamatkan orang yang dia kenal. Berapa banyak yang dikenal oleh fulan? Sedikit. Karena dia hanya terbatas pengetahuannya. Dia kenal A, B, C, D. Beberapa orang yang dia kenal di kalangan kaum mukminin, dia selamatkan. Nanti mukmin yang lain juga seperti itu. Semuanya serba terbatas. Dan syafaat yang paling banyak orang mendapatkan manfaat darinya adalah syafaat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia pemiliknya. Dan ketika Allah memberikan syafaat tidak perlu izin siapapun. Beda dengan selain Allah, ketika mau memberikan syafaat harus dengan izin Allah. Dan biasanya dengan pemilik itu akan lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan selain pemilik. Walillahil matsalul a'la. Allah Ta'ala memiliki sifat yang jauh lebih mulia. Sebuah perumpamaan, Anda beli di sebuah toko, dan
ditemui oleh pramuniaga. Lalu Anda sampaikan, saya mau borong, beli banyak. Dapat harga berapa? Baik Pak, kalau begitu Bapak hubungi saja direktur. Ditemukan dengan direktur toko itu. Nego-nego, dan direktur hanya bisa ngasih diskon 30%. Konsumen minta, kalau diskon segini saya tidak mau, saya maunya 40%. Saya nggak berani Pak, Bapak ngomong langsung aja ke pemilik. Kenapa? Semakin ke pemilik semakin luas peluangnya. Karena pemilik yang lebih tahu. Sehingga saat dia menghubungi pemilik punya peluang yang lebih banyak diskon. Sehingga direktur hanya dikasih izin sampai 30%. Begitu ke pemilik bisa dapat lebih. Walillahil matsalul a'la. Dan Allah Ta'ala memiliki sifat yang jauh lebih mulia. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memberikan syafaat, maka jumlah hamba yang mendapatkan ampunan jauh lebih banyak. Sampai dikatakan di sini, wa yukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qat. Allah keluarkan dari neraka manusia yang tidak pernah beramal kebaikan sedikit pun selain hanya iman yang dia punya. Sehingga saat dikeluarkan mereka dalam kondisi gosok. Lalu mereka dagingnya ditumbuhkan oleh Allah, dimasukkan ke mana? Nahru al-hayat, sungai kehidupan. Sampai akhirnya mereka dimasukkan ke dalam surga. Baik. Selanjutnya, sebenarnya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan adanya syafaat di hari kiamat? Padahal tanpa syafaat apakah Allah bisa menyelamatkan hambanya? Bisa atau tidak? Bisa. Sehingga Allah mau menyelamatkan si A, si B, si C, terserah Allah. Tidak bergantung kepada makhluk yang lain. Begitu ya? Tidak bergantung kepada makhluk yang lain. Allah mau menyelamatkan siapapun, tidak bergantung kepada makhluk yang lain. Baik. Namun kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mau menyelamatkan si A, si B harus melalui Nabi Muhammad SAW yang memberi syafaat, atau melalui malaikat, atau melalui nabi-nabi yang lain, atau melalui orang yang beriman yang lain? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kenapa ada proses seperti ini? Ikraman lisyafi, dalam rangka memuliakan siapa? Pemberi syafaat. Sehingga misalnya siapapun yang mau duit 20.000 ini, saya sediakan duit 20.000, potongan 20.000 dalam jumlah 100 lembar. Lalu kita umumkan kepada para jamaah, Bapak Ibu yang menghendaki duit 20.000 ini, silahkan minta tanda tangan si A. Padahal duit itu milik saya, bukan miliknya si A. Cuman saya minta, kalau mau duit ini silahkan minta tanda tangan si A. Maka orang berduyun-duyun minta tanda tangan si A. Andaikan saya ngasih langsung, bisa nggak? Bisa. Pemiliknya ngasih langsung bisa. Tapi kenapa harus melalui proses minta tanda tangan si A? Biar si A ini namanya naik, sehingga orang memuliakan si A, berharap si A bisa ngasih tanda tangan, dan seterusnya. Dan metode seperti ini bisa Anda gunakan untuk meninggikan derajat di sebuah wilayah tertentu atau instansi tertentu ketika orang itu dianggap remeh atau terhina oleh orang lain. Misalnya ya, kepala kantor melihat si A ini orangnya rajin, orangnya bagus, amanah, jujur, dan seterusnya. Cuman masalahnya beliau secara status sosial masih dianggap rendah. Nah, dalam posisi tertentu mungkin banyak orang yang gak suka sama si A, atau diremehkan, si A ini diremehkan. Dalam posisi tertentu kepala kantor membuat pengumuman, siapapun kalau mau dapat tanda tangan saya untuk izin harus dapat tanda tangan si A. Langsung derajatnya si A ini kan. Dan itu
yang diberikan oleh Nabi SAW kepada Uwais Al-Qarni. Uwais orang saleh, hidup sezaman dengan Rasulullah SAW. Namun Uwais tidak bisa meninggalkan kampung halamannya karena nungguin ibunya. Beriman tapi tidak bisa ketemu Rasulullah SAW, sehingga Uwais tidak termasuk sahabat. Beliau tabi'in, mukhadram, orang mukmin yang hidup di zaman Nabi SAW tapi tidak ketemu Rasulullah SAW, seperti Raja Najasyi. Dan dia dianggap terhina oleh masyarakat kampungnya karena miskin, tidak punya status sosial, hanya hidup berdua dengan ibunya, dan ibunya seorang janda. Dalam kondisi penuh keterbatasan, masyarakat semuanya menghina Uwais. Bahkan ketika Uwais diberi oleh orang lain sebuah kain, ada yang menuduh mencuri. Oh, jangan-jangan dia mencuri. Oh, dia punya kain sebagus itu dari mana? Oh, mungkin dia malu. Sampai dituduh demikian. Karena saking gak pantasnya Uwais itu membawa sesuatu yang mewah atau membawa sesuatu yang dianggap berharga. Namun Nabi SAW mengangkat derajatnya Uwais dengan cara apa? Kalau kau ingin diampuni oleh Allah, mintalah doa kepada Uwais. Doakan agar kau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Naik derajatnya. Sehingga saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketemu Uwais, beliau minta kepada Uwais, tolong doakan Umar. Padahal ini Umar dan ini Uwais. Siapa yang lebih tinggi? Umar. Khulafaur Rasyidin. Dan beliau seorang sahabat yang senior. Dan waktu itu beliau jadi khalifah. Melihat begitu, masyarakat langsung memuliakan Uwais. Hanya dengan cara seperti itu. Inilah yang disebut dengan proses syafaat tadi. Yang disebut dengan proses syafaat. Sehingga si pemberi syafaat bisa naik derajatnya karena orang lain berutang budi kepadanya. Allah Subhanahu wa taala bisa membuka surga tanpa harus melalui siapapun di antara makhluknya. Namun Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada penjaga surga, jangan kau buka pintu ini sebelum datang Muhammad minta untuk dibukakan. Padahal Allah buka pintu surga, Allah perintahkan malaikat buka pintu surga, bisa Pak? Bisa. Begitu ada aturan semacam itu, maka semua manusia yang masuk ke dalam surga berhutang budi kepada Nabi Muhammad SAW. Wa rafa'na laka dzikra. Allah Ta'ala sebutkan nikmat yang Allah berikan kepada sang Nabi SAW. Alam nashrah laka sadra wa wada'na anka wisra. Dan salah satunya adalah wa rafa'na laka dzikra. Dan kami tinggikan namamu. Dan beliau dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Di dunia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara nama beliau selalu disebut-sebut bergandengan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, disebut dalam syahadat, disebut dalam azan dan seterusnya. Dan juga beliau ditinggikan di hari kiamat dengan Allah jadikan beliau sebagai pemberi syafaat. Karena beliau adalah manusia yang sangat tawadhu di hadapan Allah. Dan dulu beliau dihina oleh masyarakatnya disebabkan karena membawa ajaran kebenaran. Itulah balasan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berusaha untuk menjaga tawadhu dan berusaha untuk menjaga kebenaran meskipun dia dihinakan oleh masyarakat. Sehingga adanya syafaat tadi fungsinya apa? Fungsinya apa? Meninggikan derajat yang memberi syafaat. Bukan karena Allah butuh kepada makhluk tersebut untuk menyelamatkan makhluk yang lain dari neraka. Allah tidak butuh. Allah tidak butuh fulan untuk menyelamatkan temannya dari neraka. Namun tujuannya adalah agar si A, si B ini namanya terangkat, maka terjadilah proses seperti syafaat. Baik. Karena itu harapan syafaat kita tujukan kepada Allah semata. Sebab dia pemiliknya. Dan kita memohon kepada Allah agar nanti kita diberi syafaat melalui siapapun yang ngasih syafaat. Mau melalui nabi, mau melalui malaikat, mau melalui orang saleh, terserah Allah. Karena siapapun yang dapat syafaat dia akan bahagia. Siapapun yang dapat syafaat dia akan bahagia. Baik. Selanjutnya,
Di kalangan kaum muslimin ada 3 pendapat terkait syafaat. Di kalangan kaum muslimin ada 3 pendapat terkait syafaat. Pendapat yang pertama, orang yang mengingkari syafaat. Dan ini merupakan prinsipnya Mu'tazilah. Karena bagi mereka manusia masuk neraka abadi selamanya dan tidak mungkin dikeluarkan. Ini pendapatnya Mu'tazilah. Sehingga syafaat sekalipun gimana? Tidak ada syafaat menurut paham Mu'tazilah. Yang kedua, paham yang berlebihan dalam menetapkan syafaat. Berlebihan dalam menetapkan syafaat, sehingga dia meyakini siapapun bisa ngasih syafaat tanpa izin Allah. Pokoknya berlaku bebas mutlak. Semua dibuat gampang. Dan ini paham sufi. Sufi yang terlalu berlebihan dalam menetapkan syafaat. Dan mereka terlalu pede dengan neraka, sampai sebagian di antara tokohnya mengatakan, andaikan tidak malu dengan Nabi SAW, maka neraka akan saya ludahi. Mau meludahi neraka. Ada yang juga yang mengatakan, kalau saya sampai dimasukkan ke dalam neraka, nanti tak kencingi neraka. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Dan maha tinggi Allah, maha suci Allah dari apapun yang mereka ucapkan. Karena mereka terlalu pede, tidak mungkin mereka akan masuk neraka. Sebab Allah itu Arhamur Rahimin, maha penyayang, dan kita pasti akan diselamatkan semuanya, meskipun kita banyak dosa dan maksiat. Dan prinsip ini sangat berbahaya, karena prinsip ini mengajarkan orang untuk bertindak jahat dan tidak takut ketika berbuat jahat. Baik. Sehingga ada model kamu nanti ngaku saja muridnya ini nanti kamu diselamatkan. Itu semuanya adalah cipratan dari ajaran tadi, sehingga mereka menganggap syafaat itu ada dan disikapi berlebihan. Disikapi berlebihan. Baik, yang ketiga, prinsip Ahlussunnah. Prinsip Ahlussunnah, syafaat itu ada, namun bersyarat. Syafaat itu ada tapi bersyarat, sehingga tidak segampang seperti yang dibayangkan kelompok kedua. Tidak segampang seperti yang dibayangkan kelompok kedua. Ahlussunnah meyakini syafaat itu ada, namun bersyarat, sehingga syafaat terjadi di hari kiamat dan hanya didapatkan oleh mereka yang memenuhi syarat. Baik. Akhirnya terjadilah tuduhan dalam masalah ini. Menurut kelompok sufi tadi, mereka menganggap Ahlussunnah anti syafaat, sehingga mereka beryakin Ahlussunnah telah menyimpang akidahnya karena menganggap syafaat tidak ada. Kata siapa? Ahlussunnah menetapkan dan meyakini adanya syafaat dan tidak anti syafaat. Namun syafaat yang ditetapkan oleh Ahlussunnah tidak bisa sembarangan seperti apa yang kalian tetapkan. Syafaat di kalangan Ahlussunnah itu apa? Bersyarat. Sebaliknya, kelompok Mu'tazilah, mereka menuduh Ahlussunnah menganggap bahwa Allah ingkar janji. Menurut Ahlussunnah Allah itu ingkar janji. Kenapa? Bukankah Allah telah berjanji orang kafir itu akan kekal di neraka? Kalau kemudian ada orang yang diselamatkan dari neraka, berarti Allah ingkar janji. Ini menurut pemahaman Mu'tazilah.
maka siapapun yang sudah masuk neraka khalidina fiha abada, selamanya tidak akan keluar dari neraka. Dan ini pemahaman yang menyimpang, sebab terdapat banyak sekali dalil yang sahih bahwa syafaat dalam bentuk mengeluarkan orang dari neraka itu statusnya ada. Kalau ini diingkari, berarti mengingkari banyak hadis sahih. Alasan Mu'tazilah itu hadis ahad. Alasannya itu hadis ahad. Maka oleh penulis dikatakan bahwa hadis seputar masalah syafaat itu mutawatir. Makanya selalu dikatakan wa ahaditsus syafaati mutawatirah. Hadis seputar masalah syafaat itu mutawatir. Setiap ada teks seperti ini menunjukkan bahwa Mu'tazilah mengingkarinya. Karena alasan yang paling sentral bagi Mu'tazilah, kalau sudah bahas masalah akidah dikembalikan kepada hadis, mereka tinggal sentil aja hadisnya ahad, udah pergi dari sini. Subhanallah. Betapa meremehkannya mereka terhadap hadis Nabi SAW, sehingga disingkirkan hadis ini dengan hanya satu kalimat, hadis ini ahad. Akhirnya banyak hadis yang tidak diterima oleh Mu'tazilah. Nah, di zaman sekarang ada nggak orang yang kayak gitu, Pak? Di Indonesia? Yang mengingkari syafaat ada? Ada informasi yang pernah saya dapat ya. Wallahu alam apakah tegas ataukah tidak. Cuman dia ketika ditanya tentang keberadaan syafaat, dia bilang orang yang kalau sudah di neraka maka tidak bisa masuk surga, sehingga saat terusnya di neraka. Zahirnya dari kalimat ini dia tidak mengimani syafaat, meskipun dia tidak ngomong syafaat tidak ada, meskipun dia tidak menyampaikan syafaat tidak ada. Baik, wallahu a'lam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan terkait pembahasan syafaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya nanti kita akan membaca tentang masalah melihat Allah. Melihat Allah baik di akhirat maupun di dunia. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian pagi hari ini. Ada pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan syafaatul uzma? Apakah setiap orang siapapun itu mendapatkannya? Al-uzma itu kata sifat. Al-uzma itu kata sifat yang menggunakan pola hiperbol. Yang menggunakan pola hiperbola untuk menunjukkan makna apa? Sangat. Kalau yang mudzakkar, yang laki-laki, nyebutnya a'dham. Kalau muannas uzma. Sifat asalnya azim. Azim artinya apa? Agung, besar. Azimun, besar. Paling besar, a'dham. Kalau mudzakkar untuk laki-laki, kalau untuk muannas uzma. Paham di sini? Itu asal usul kata uzma. Lalu syafaat disebut uzma karena syafaat itu kata mudzakkar atau muannas? Mudzakkar atau muannas? Muannas. Sehingga syafaatul uzma artinya adalah syafaat yang gede. Kalau bahasa Jogjanya gede. Syafaat yang gede. Gede banget. Dia menggunakan majas hiperbol atau ungkapan hiperbol menunjukkan makna sangat besar, maka diberilah sifat al-uzma. Kenapa disebut sebagai syafaatul uzma, syafaat yang terbesar? Karena syafaat ini yang mendapatkan manfaat adalah seluruh umat manusia, baik mukmin maupun kafir. Baik mukmin maupun kafir. Karena setelah semua hamba dikumpulkan di padang mahsyar, mereka dibiarkan oleh Allah Ta'ala dalam waktu yang sangat lama.
dalam kondisi mereka kepanasan, dalam kondisi mereka mengeluarkan keringat, ada yang tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan tingkatan beban dosa dan tingkatan amal yang dia punya. Manusia dalam kondisi resah ketika itu, akhirnya mereka mendatangi satu nabi ke nabi yang lain. Yang pertama didatangi siapa? Nabi Adam. Berarti mereka kenal Adam. Mereka mengenal Adam, sehingga mereka datang kepada Nabi Adam, lalu mengatakan kepada Adam, "Ya Adam, anta abul bashar." Wahai Adam, kau adalah bapak seluruh manusia. Khalaqakallahu biyadihi. Allah menciptakan engkau dengan tangannya. Wa 'allamaka kulla asma', dan Allah mengajarkan kepadamu banyak nama, semua nama. Dan seterusnya menyebutkan sifat-sifatnya Adam. Lalu mintalah kepada Allah agar Allah segera melakukan hisab. Namun Adam tidak mau. Alasannya apa? Alasannya apa? Bukankah kalian diusir dari surga karena sebab kesalahan? Jadi semua nabi menyampaikan 3 alasan. Alasan yang pertama, Allah murka hari ini. Belum pernah Allah murka semurka hari ini, dan setelah ini Allah tidak akan pernah lagi murka semurka ini. Itu puncak murkanya Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, Nabi itu merasa tidak berhak. Para Nabi itu merasa tidak berhak, sehingga mereka mengatakan, lastu hunaka, aku nggak layak di sini. Sebab ini perkara besar dalam situasi yang besar. Nggak semua orang bisa meminta dengan bebas. Yang ketiga, menyebutkan kesalahan pribadi masing-masing. Berangkatlah dari Adam menuju Nuh, dan jawabannya sama. Alasan 1, 2 sama seperti Adam. Alasan yang ketiga kesalahan pribadi. Beralih ke setelah Nuh siapa? Ibrahim. Alasannya sama 3. Beralih ke Musa sama. Kecuali 1 orang, Nabi Isa alaihissalam. Beliau hanya mengalihkan, minta langsung ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu ahaqqu bihi, karena beliaulah orang yang paling berhak. Sehingga Nabi Isa tidak menyebutkan 3 alasan ini, tapi beliau langsung mengalihkan kepada Nabi Muhammad SAW. Para ulama menjelaskan, dan ini penjelasannya Syekh Ibnu Utsaimin. Kalau Nabi Isa memberikan alasan 1, 2, 3 seperti yang tadi, dan termasuk kesalahannya, berarti pengalihan kepada Nabi Muhammad SAW sebabnya adalah kesalahan. Tapi beliau tidak menyebutkan ini. Berarti pengalihan kepada Nabi Muhammad SAW sebabnya adalah karena beliau orang yang lebih mulia, karena alasan kemuliaan. Sehingga beliau yang nanti akan berdoa kepada Allah, dan Nabi Isa mengalihkan, langsung mintalah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ini menjadi salah satu di antara bentuk kemuliaan Nabi Muhammad SAW yang diakui oleh para nabi sebelumnya. Wallahu a'lam. Nah, berkaitan dengan syafaat al-uzma, kalau orang kemudian meminta syafaat Nabi SAW, meminta syafaat yang mana? Kalau syafaatul uzma, baik Anda meminta maupun tidak meminta, pasti itu akan terjadi. Sebab itu peristiwa di hari kiamat yang telah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, berikanlah aku syafaatul uzma. Jadi kan nggak minta pasti nanti dapat. Karena itu pasti terjadi. Dan itu berlaku bagi semua makhluk, baik yang mukmin maupun yang kafir. Sehingga kalaupun ada orang yang sama sekali tidak pernah minta syafaat dari Rasulullah SAW, minta kepada Allah agar diberi syafaat dari Rasulullah SAW, apakah dia dapat syafaatul uzma? Pasti dapat. Berarti syafaat yang dikehendaki bukan ini, tapi syafaat selain syafaatul uzma, yaitu syafaat dikeluarkan dari neraka atau ditinggikan derajatnya di surga, sebagaimana syafaat antar sama mukmin yang lain. Sehingga mukmin bisa seperti itu, Nabi Muhammad SAW juga bisa seperti itu. Hanya saja ada yang khusus yang dimiliki Nabi Muhammad SAW, seperti membuka
pintu surga, itu orang lain tidak bisa. Syafaatul uzma, yang lain tidak bisa. Keselamatan untuk orang kafir, yang lain tidak bisa. Tapi untuk memasukkan ke dalam surga, kemudian meninggikan derajat di surga, sama mukmin bisa. Termasuk Nabi Muhammad SAW juga bisa. Maka yang diminta ketika ada orang berharap semoga nanti kita mendapatkan syafaat dari Nabi SAW, maksudnya adalah syafaat selain syafaatul uzma, karena ini pasti akan terjadi baik orang itu mengharapkan maupun tidak. Wallahu a'lam. Yang berikutnya Ustaz, salahkah jika beranggapan kalau tidak perlu berharap syafaat karena ingin masuk surga tanpa mampir dulu ke neraka? Salahkah beranggapan tidak perlu syafaat, tidak perlu berharap akan mendapat syafaat? Intinya begini ya, sesuatu yang bentuknya kebaikan itu diperbolehkan untuk diharapkan. Ada janji kebaikan di hari kiamat. Apa saja? Ada surga, melihat wajah Allah dan seluruh kenikmatan yang ada di dalam surga. Lalu sebelumnya ada syafaat-syafaat dan seterusnya. Ada telaga, ada apa lagi? Diselamatkan dari sirat dan aneka janji baik di akhirat. Dijanjikan berarti boleh diharapkan. Sehingga semua kebaikan itu boleh nggak Pak kita berharap? Ya harus. Sebagai wujud iman kamu kalau itu ada. Kamu meyakini itu ada? Yakin. Kalau yakin ada, harapkan. Maka orang semakin beriman akan semakin punya harapan. Tapi kalau tidak beriman, tidak punya harapan. Dia nggak yakin. Makanya dengan belajar kita jadi mengenal hal-hal yang mungkin dulu kita tidak tahu. Tentang haud ya. Mungkin kita sebelum kenal sunnah tidak ngerti Pak istilah haud itu. Telaga itu apa sih? Artinya Kautsar. Dulu kita sudah mendengar penjelasan tentang Al-Kautsar. Al-Kautsar itu apa? Tapi kita nggak pernah mengerti tentang Al-Haud. Telaga Nabi SAW itu apa? Kita tidak tahu. Begitu kita belajar ngaji, kita ngerti. Melihat wajah Allah di surga. Sebelum kenal sunnah, kita mungkin tidak ngerti sama sekali. Blank masalah ini. Kok ada melihat wajah Allah itu gimana? Maka mungkin nggak kepikiran. Coba Anda dilakukan misalnya sosial eksperimen ya. Tanya ke orang-orang di pasar. Bisa melihat wajah Allah nggak? Bingung dia. Nggak kepikiran dia. Artinya surga Pak. Artinya surga di dalamnya ada bidadari itu tok. Selain itu apa dia tidak tahu. Pasar surga paham nggak mereka? Tidak paham. Begitu kita membaca ini semuanya, kita yakin. Setelah kita yakin, nah disinilah kualitas iman seseorang bertingkat. Semakin yakin, semakin punya harapan. Maka kalau orang tidak punya harapan, bisa jadi itu efek karena dia kurang meyakini. Sehingga berharaplah untuk mendapatkan syafaat, berharaplah untuk mendapatkan haud, berharap mendapatkan aneka nikmat di surga sebagai pengaruh dari keyakinan yang kita miliki. Wallahu a'lam. Yang terakhir Ustaz, apakah seorang anak yang belum balik yang meninggal dapat memberi syafaat kepada orang tuanya, dan bagaimana jika orang tuanya kafir? Anak yang sudah meninggal sebelum balik bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya, sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis yang sahih. Lalu bagaimana kalau orang tuanya kafir? Ya tidak bisa. Sebab syafaat hanya bisa didapatkan oleh orang yang diridhai oleh Allah, dan orang kafir tidak diridhai oleh Allah. Terus bagaimana Pak? Jangankan anak kecil ya. Nabi Ibrahim seorang nabi mau menyelamatkan siapa? Ayahnya, Azar. Dikabulkan atau tidak? Tidak. Karena itu jika syafaat seorang nabi yang tentu tingkatannya lebih tinggi daripada bayi yang mati sebelum balik tidak dikabulkan oleh Allah syafaat beliau untuk ayahnya,
Apalagi bayi yang mati sebelum balik, dia tidak bisa memberikan syafaat bagi orang tuanya yang mati kafir. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.